Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Ibu Nusaibah, STHI, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan 6 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Teori Belajar Kognitif dan Aplikasinya dalam Pendidikan. Langsung saja latar belakang. Pengetahuan yang dimiliki oleh setiap individu dapat dibentuk oleh individu itu sendiri melalui interaksi dengan lingkungan yang terus-menerus dan selalu berubah. Individu juga mampu memodifikasi pengalaman yang diperoleh melalui lingkungan, sehingga melahirkan pengetahuan dan temuan-temuan baru. Kunci keberhasilan dalam belajar terletak pada kebermaknaan bahan ajar yang diterima atau yang dipelajari oleh siswa. Dalam proses pembelajaran, guru harus mampu memberikan sesuatu yang bermakna bagi siswa. Belajar dengan menghafal dan ceramah dapat menemukan sesuatu yang bermakna, asal dilakukan secara sistematis, menjelaskan dan menghubungkan antara konsep yang satu dengan konsep yang lainnya, menghubungkan konsep yang baru dengan konsep yang telah dimiliki oleh para siswa. Di sini kita mengambil 4 rumusan masalah. Yang pertama, pengertian teori belajar kognitif. Yang kedua, tahap-tahap perkembangan belajar kognitif. Yang ketiga, implikasi teori belajar kognitif dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, kelemahan dan kelebihan teori belajar kognitif. Masalah yang pertama, teori belajar kognitif. Dalam istilah pendidikan, kognitif didefinisikan sebagai suatu teori di antara teori-teori belajar yang memahami bahwa belajar merupakan pengorganisasian aspek-aspek kognitif dan persepsi untuk memperoleh pemahaman. Perubahan tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh proses belajar dan berpikir internal yang terjadi selama proses belajar. Teori belajar kognitif merupakan suatu teori belajar yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Teori kognitif pada awalnya dikemukakan oleh Dewey, dilanjutkan oleh Jean Piaget, Kohlberg, Damon, Husserl, Perry, dan lainnya, yang membicarakan tentang perkembangan kognitif dalam kaitannya dengan belajar. Bagi penganut aliran ini, belajar tidak hanya sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, tetapi belajar melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Belajar melibatkan prinsip-prinsip dasar psikologi, yaitu belajar aktif, belajar lewat interaksi sosial, dan lewat pengalaman sendiri. Rumusan masalah yang kedua, tahap-tahap perkembangan teori belajar kognitif. Tahap pertama yaitu tahap sensori motor. Dalam tahap ini, bayi menyusun pemahaman dunia dengan mengkoordinasikan pengalaman indera mereka dengan gerakan motor mereka, dan karenanya diistilahkan dengan sensori motor. Pada tahap A ini, bayi memperlihatkan tidak lebih dari pola reflektif untuk beradaptasi dengan dunia. Menjelang akhir tahap ini, bayi menunjukkan pola sensori motor yang lebih kompleks. Piaget percaya bahwa pencapaian kognitif penting di usia bayi adalah objek permanen. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Syarif Hidayatullah. Selanjutnya, tahap 2, tahap praoperasional. A. Subtahap fungsi simbolis. Dalam subtahap ini, anak kecil secara mental mulai bisa mempresentasikan objek yang tidak hadir. Ini memperluas dunia mental anak hingga mencakup dimensi-dimensi baru. Anak kecil mulai mencoret-coret gambar orang, rumah, mobil, awan, dan banyak benda lain dari dunia ini. Meskipun anak kecil membuat kemajuan di subtahap ini, pemikiran praoperasional masih mengandung dua keterbatasan.
keterbatasan yaitu egosentrisme dan animisme. B. Subtahap pemikiran intuitif. Piaget menyebut tahap ini sebagai intuitif karena anak-anak tampaknya merasa yakin terhadap pengetahuan dan pemahaman mereka, tetapi tidak menyadari bagaimana mereka bisa mengetahui apa-apa yang mereka ingin ketahui. Artinya di sini, mereka mengatakan bahwa mereka tahu sesuatu, tetapi mereka mengetahuinya tanpa menggunakan pemikiran rasional. Salah satu keterbatasan kemampuan penalaran anak adalah mereka sulit untuk menempatkan benda atau sesuatu ke dalam kategori yang pas. Selanjutnya, tahap ketiga, tahap operasional konkret. Tahap operasional konkret adalah tahap perkembangan kognitif Piageten ketiga, dimulai dari sekitar umur 7 tahun sampai sekitar 11 tahun. Pemikiran operasional konkret mencakup penggunaan operasi. Penalaran logika menggantikan penalaran intuitif, tetapi hanya dalam situasi konkret. Operasi konkret adalah tindakan mental yang bisa dibalikan yang berkaitan dengan objek konkret nyata. Operasi konkret membuat anak bisa mengkoordinasikan beberapa karakteristik, jadi bukan hanya fokus pada satu kualitas dari satu objek. Pada level operasional konkret, anak-anak secara mental bisa melakukan sesuatu yang sebelumnya hanya bisa mereka lakukan secara fisik, dan mereka bisa membalikkan operasi konkret ini. Salah satu tugas itu disebut seriason, yakni operasi konkret yang melibatkan stimuli, pengurutan di sepanjang dimensi kuantitatif. Menurut teori Piaget, pemikiran konkret operasional bisa memahaminya. Selanjutnya, tahap 4. Tahap operasional formal. Tahap ini yang muncul pada usia 7-15 tahun adalah tahap keempat menurut teori Piaget dan kognitif terakhir. Pada tahap ini, individu sudah mulai memikirkan pengalaman di luar pengalaman konkret, dan pemikirannya secara lebih abstrak, idealis, dan logis. Pada tahap ini, remaja mulai melakukan pemikiran spekulasi tentang kualitas ideal yang mereka inginkan dalam diri sendiri dan diri mereka dan diri orang lain. Baik, yang selanjutnya yaitu strategi mengajar untuk menerapkan teori Piaget dalam pembelajaran. Yang pertama, gunakan pendekatan konstruktivis. Senada dengan pandangan aliran konstruktivis, Piaget menekankan bahwa anak-anak akan belajar dengan lebih baik jika mereka aktif dan mencari solusi sendiri. Yang kedua, fasilitasi mereka untuk belajar. Guru yang efektif harus merancang situasi yang membuat murid belajar dengan bertindak. Yang ketiga, pertimbangkan pengetahuan dan tingkat pemikiran anak. Yang keempat, gunakan penilaian terus-menerus. Makna yang disusun oleh individu tidak dapat diukur dengan tes standar. Yang kelima, tingkatkan kemampuan intelektual murid. Menurut Piaget, tingkatkan perkembangan kemampuan intelektual murid berkembang secara alamiah. Yang terakhir, jadikan ruang kelas menjadi eksplorasi dan penemuan. Guru menekankan agar murid atau peserta didik melakukan eksplorasi dan menemukan kesimpulan sendiri. Selanjutnya, implikasi teori psikologi kognitif dalam pembelajaran. A. Dorong siswa untuk berpikir tentang materi pembelajaran dengan cara yang akan membantu mereka mengingatnya. Yang kedua, bantu siswa mengidentifikasi hal-hal yang paling penting bagi mereka untuk dipelajari. Yang ketiga, berikan pengalaman yang akan membantu siswa memahami topik-topik yang mereka pelajari. Yang keempat, kaitkan ide-ide baru dengan hal-hal yang telah diketahui dan diyakini siswa tentang dunia. Yang kelima, pertimbangkan kelebihan dan keterbatasan dalam kemampuan pemrosesan kognitif siswa pada tingkat usia yang berbeda. Yang keenam,
Rencanakan kegiatan-kegiatan kelas yang membuat siswa secara aktif berpikir dan mengutamakan mata pelajaran di kelas. Kelebihan teori belajar kognitif. 1. Menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri. 2. Mengutamakan pada pengembangan pengetahuan yang dimiliki setiap individu. Yang ketiga, dapat memaksimalkan ingatan peserta didik. Yang keempat, pendidik hanya perlu memberikan materi dasar. Yang kelima, mengkreasikan hal baru atau menjadikan lebih baik. Yang keenam, mudah diterapkan pada pendidikan di Indonesia. Selanjutnya, kelemahan teori belajar kognitif. 1. Teori sulit dipraktekkan dan dipahami. 2. Kemampuan daya ingat peserta didik dianggap sama. 3. Peserta didik tidak memperhatikan materi sepenuhnya. 4. Peserta didik tidak memperhatikan guru dalam mengembangkan pengetahuan. 5. Kesulitan dalam praktek kegiatan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.